Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam membina hubungan dengan Allah, seringkali tanpa disadari terjadi pengotoran-pengotoran di dalam hati. Hal ini harus kita waspadai sepenuhnya, yaitu akan datangnya kotoran-kotoran di dalam hati. Salah satu yang memungkinkan terjadinya pengotoran dalam hati di dalam hubungan antara kita dengan Allah adalah terkait dengan masalah doa. Kita mungkin sering berdoa kepada Allah, cuma di dalam doa tersebut kadang-kadang tidak disadari terselip di hati kita ada prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan kekotoran-kekotoran yang ada di dalam hati kita di dalam membina hubungan dengan Allah Ta'ala. Doa sebenarnya teramat sangat penting, dan doa itu pasti memiliki manfaat-manfaat. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, wa la yaruddul qada'a illa du'a, fa'alaikum bid-du'a." Dan sesungguhnya doa itu memberikan manfaat terhadap yang telah diturunkan dan yang belum diturunkan, dan tidak ada yang dapat menangkis ketetapan Allah kecuali doa. Sebab itu berdoalah kamu sekalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berdasarkan hadis ini, yang pertama, doa pasti memiliki kemanfaatan. Yang kedua, doa dapat menangkis ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Doa memiliki manfaat yang pasti, tetapi yang perlu kita renungi bersama, kemanfaatan di dalam doa itu ada dua hal. Yang pertama, doa adalah ibadah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Abi Dawud dan At-Tirmidzi, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berdasarkan hadis ini, doa itu adalah termasuk ibadah, dan ibadah jelas memiliki manfaat bagi hambanya yang berdoa. Nampak di sini bahwa doa mempunyai manfaat. Yang pertama, karena doa mengandung nilai ibadah. Hanya saja sewaktu kita berdoa, bisa jadi doa yang kita lakukan tidak bernilai ibadah. Kalau doa yang kita lakukan tidak bernilai ibadah, maka manfaat doa yang berupa ibadah tidak didapatkan oleh kita. Maka dari itu, kalau kita berdoa, harus diusahakan agar doa kita itu memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar doa dapat bernilai ibadah, maka yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Maka kalau kita mau berdoa, hati kita, niatnya, keinginannya, dasarnya adalah karena mau menuruti perintah Allah. Karena Allah memerintahkan kepada kita berdoa, maka saya akan berdoa kepada Allah. Kalau doa yang kita panjatkan kepada Allah ada dasar memiliki perintah Allah, maka doa tersebut mengandung nilai ibadah. Tetapi kalau doa yang kita panjatkan kepada Allah langsung kita berdoa, tidak ada panggilan di dalam hatinya, semata-mata mau menuruti perintah Allah, maka dia tidak bernilai ibadah,
hanya bernilai permohonan saja di hadapan Allah. Yang kedua yang harus kita renungi, doa dapat mengandung nilai ibadah kalau hamba yang berdoa tersebut dia niatnya, keinginannya adalah ingin menghadap kepada Allah. Begitu hamba memohon sesuatu kepada Allah, di dalam hati hamba itu, aku mau menghadap kepada Allah. Maka kalau dasar aku mau menghadap Allah ada di dalam hatinya, maka doa bernilai ibadah di sisi Allah. Yang ketiga, begitu juga ketika kita ingin berdoa kepada Allah, maka kalau ada tanaman niat, ada dasar-dasar di dalam hati kita, ada keinginan-keinginan, yaitu ingin berkomunikasi dengan Allah. Kalau ada keinginan tersebut, ada niat dan dasar tersebut, maka doa bernilai ibadah. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Begitu mau berdoa, kalau seorang hamba itu ada dasar di dalam hatinya, ada keinginan dan niat di hadapan Allah, ingin dengan berdoa mendekatkan diri kepada Allah, maka doa tersebut bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi doa dapat mengandung nilai ibadah kalau di hati ada dasarnya, ada niat dan keinginannya, yaitu menuruti perintah Allah, atau menghadap kepada Allah, atau mau berkomunikasi dengan Allah, atau mau mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu dari keempatnya bisa termasuk ibadah. Dan kalau keempat-empatnya ada, maka nilai ibadahnya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dari sinilah maka kita harus memperhatikan diri kita, khususnya diri kami. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, adakah keempat unsur tadi pada diri kita? Ataukah salah satu dari keempat unsur tadi ada pada diri kita? Kalau ada, maka bersyukurlah karena doanya sudah mengandung nilai ibadah. Yang dikhawatirkan adalah begitu kita berdoa kepada Allah, yang ada di hati hanya aku butuh sesuatu kepada Allah, aku memohon kepada Allah, itu saja. Tapi kalau itu nilai ibadahnya tidak ada, itulah terkait dengan kemanfaatan doa. Doa bisa mengandung nilai ibadah, bisa juga tidak mengandung nilai ibadah. Yang kedua, doa juga mengandung nilai permohonan di hadapan Allah. Karena memang dengan berdoa seorang hamba memohon kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan berjanji di dalam surah Al-Mu'min ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, memohonlah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kalau kita berdoa kepada Allah, janji Allah akan mengkabulkan doa kita itu. Kalau kita memohon kepada Allah, pasti Allah akan mengkabulkan permohonan kita itu. Dan kabul Allah itu pasti memiliki kemanfaatan juga untuk kita, agar doa kita di dalam permohonannya kabulnya memiliki manfaat, maka sebaiknya kabulnya dipasrahkan kepada Allah, jangan dipaksa mengikuti kemauan dan keinginan kita. Kabul yang dipasrahkan kepada Allah adalah kabul yang sesuai dengan apa yang dimohon. Itu yang pertama. Yang kedua, kabul juga bisa tidak sesuai dengan apa yang kita mohon, tetapi Allah menggantikannya dengan yang lebih bermanfaat, dengan yang lebih baik,
menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita berdoa kepada Allah, misalnya kita berdoa semoga anak kita lulus ujian, ternyata tidak lulus, maka kalau kita mempercayai doa kita tidak dikabul, itu adalah pengotoran di dalam hati kita. Jangan sampai di dalam membina hubungan dengan Allah terkait dengan doa, justru doa yang seharusnya bermanfaat, maka jangan sampai sebaliknya malah membawa kekotoran bagi hati kita. Tidak boleh kita berkata doa kita tidak dikabul oleh Allah. Doa pasti dikabul. Kalau doa itu pasti dikabul, padahal kenyataannya adalah kita meminta anak kita lulus ujian ternyata tidak lulus, itu artinya kabulnya diganti oleh Allah dalam bentuk yang lainnya. Mungkin kabulnya diganti untuk mengurangi dosa-dosa kita. Mungkin kabulnya diganti untuk menyelamatkan kita dari bencana-bencana. Mungkin kabulnya diganti untuk dijadikan simpanan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Mungkin juga kabulnya adalah untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kalau kita misalnya memohon sesuatu kepada Allah dan permohonan kita itu misalnya sudah 10 tahun kita lakukan, tetapi apa yang kita mohon misalnya tidak kunjung datang, kemudian kita berkata bahwa doa kita belum dikabul. Pernyataan doa itu belum dikabul adalah pengotoran di dalam hati kita. Jangan sampai doa kita kepada Allah mendatangkan pengotoran di dalam hati kita. Kenapa kita mengatakan doa belum dikabul itu adalah pengotoran di dalam hati? Sebab kita tidak tahu sebenarnya apakah kabulnya sudah datang ataukah belum datang. Bisa jadi kabulnya sudah datang diganti dalam bentuk lain oleh Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh berkata bahwa doa kita belum dikabul oleh Allah. Itulah yang akan mengotori hati kita. Begitu juga kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dalam meyakini bahwa doa kita pasti dikabul, karena itu adalah janji Allah. Kalau keyakinan kita itu bahwa kabulnya sesuai dengan apa yang kita mohon, maka itu pun termasuk mengotori hati kita. Kalau kita berdoa kepada Allah, hati kita harus punya dasar-dasar kebenaran. Begitu kita memohon sesuatu kepada Allah, hati kita yakin pasti dikabul, cuma tidak tahu apa kabulnya sesuai dengan yang kita mohon atau diganti dalam bentuk yang lainnya. Itulah dasar-dasar kebenaran dalam hati terkait dengan berdoa. Jadi dengan demikian kita harus waspada. Hati kita ketika terkait dengan masalah doa, jangan sampai doa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki manfaat, ternyata doa itu malah mengotori hati kita. Itulah diantaranya yang berkaitan dengan masalah kemanfaatan doa dari sisi nilai ibadah dan dari sisi nilai permohonan yang dibahas mengenai masalah kabulnya. Yang selanjutnya, keistimewaan doa adalah seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Man futiha lahu babud du'a, futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa yang dibukakan pintu doa untuknya, berarti telah dibukakan pula untuknya segala pintu rahmat. Berdasarkan hadis ini, kalau hamba itu dibukakan pintu doa, artinya
hamba berkecenderungan untuk berdoa, kemudian hamba itu melakukan doa-doa, maka Allah membukakan seluruh pintu-pintu rahmat-Nya. Pintu-pintu rahmat sangat banyak, dan kalau hamba berdoa, semua pintu rahmat itu dibuka oleh Allah Ta'ala. Kalau pintu rahmat itu dibuka, maka teramat sangat mudah terkucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Begitu hamba memohon, benar-benar memohon kepada Allah, maka rahmat akan turun dari segala arah. Hanya saja bagaimana caranya agar begitu kita berdoa kepada Allah, pintu rahmat dari Allah itu terbuka, rahmatnya terkucur kepada kita. Caranya adalah doa kita itu harus mengandung nilai ibadah, dan doa kita juga harus mengandung nilai permohonan dengan keadaan hati kita suci dari kekotoran-kekotoran di dalam memohon tadi. Kalau doa kita tidak mengandung nilai ibadah dan doa kita dibarengi dengan pengotoran dalam hati, walaupun pintu rahmat telah dibuka oleh Allah, belum tentu rahmat itu akan turun kepada hamba. Jadi rahmat akan mengucur dari segala arah kepada hamba. Di dalam berdoa, kalau hamba itu mengandung nilai ibadah berdoa, kalau ada dasar di dalam hati hambanya menuruti perintah Allah, dia mau menghadap Allah, dia mau berkomunikasi dengan Allah, dia mau mendekatkan diri kepada Allah, dan dia memohon kepada Allah dengan hatinya dipasrahkan kepada Allah. Masalah qabulnya, apakah qabulnya sesuai dengan yang dimohon oleh dirinya, atau qabulnya diganti dalam bentuk lain, itu diserahkan kepada Allah. Dan juga di dalam hatinya tidak pernah terlintas, tidak pernah mengatakan doa tidak dikabul oleh Allah. Hatinya juga tidak pernah mengatakan doanya belum dikabul oleh Allah. Kalau memang demikian, maka rahmat Allah insya Allah akan mengucur dari segala arah kepada hamba-Nya. Rahmat adalah kasih sayang. Kalau hamba Allah itu dilimpahi rahmat oleh Allah, maka hamba berarti kelimpahan kasih sayang yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hamba itu dirahmati Allah, maka berarti kasih sayang Allah itu melimpah dari seluruh arah kepada hambanya. Dan kalau melimpah kasih sayang Allah itu kepada hambanya, maka hamba sangat diperhatikan oleh Allah, maka hamba sangat dipelihara oleh Allah, sangat dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Dan juga hamba tersebut diantarkan untuk mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dari itulah hadirin rahimakumullah, kalau kita berdoa, jangan cuma yang utama adalah permohonannya saja, tapi kalau kita berdoa mengandung nilai ibadah dan hati kita tersucikan di dalam bermohon, dan juga diharapkan agar kita selalu dikucuri rahmat oleh Allah dari seluruh arah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang seringkali terkotori atau terselip kotoran di dalam hatinya, di dalam beribadah doa, di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan cahaya-cahaya kebenaran di dalam hati kita, sehingga di dalam berdoa, di dalam memohon kepada Allah, kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.